yang berikut tentang segitiga institusi dalam menyelesaikan masalah anak di kelas. Kemudian yang berikut tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini kalau kita kembangkan dia bisa menjadi peraturan sekolah. Nah, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Ola itu tentang segitiga restitusi. Kemudian ada yang nanti kita bawakan di sini yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau Katung melihat anak yang banyak tingkah di kelas, bahkan yang banyak tingkah di luar kelas juga, Katung seringkali Katung marah pada anak itu. Nah, Katung marah dengan kata-kata, tapi juga Katung marah dengan menggunakan rotan. Nah, memang ada istilah di ujung rotan itu ada emas. Dan ini Katung kalau generasi zaman Katung itu rotan itu sudah hal biasa untuk Katung sudah. Dan memang Katung terbentuk dari rotan yang digunakan oleh Katung punya guru waktu dulu. Tapi di zaman sekarang, untuk anak-anak zaman sekarang, ketika Katung marah apalagi kasih rotan malah lebih memberontak. Sehingga lewat pendidikan guru penggerak ini ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi bekal untuk kita semua, untuk kita membuat perubahan bagaimana kita membina anak-anak ini untuk bisa menjadi anak-anak yang berubah. Nah, hal yang paling dasar yang harus kita kenal ibu-ibu sekalian yang nanti sebentar diulas oleh Ibu Ola, tapi kita angkat sedikit saja untuk nanti mau masuk ke teori tentang pilihan. Nah, yaitu tentang kebutuhan dasar anak. Tentang kebutuhan dasar anak ini, ibu-ibu, sebenarnya ini hal yang dia banyak menjadi kendala bagi kita di kelas. Nah, kebutuhan dasar anak yang kita kenal itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, kemudian kebebasan, kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kadang-kadang Katung melihat anak bertingkah, Katung tahu ini apa yang menyebabkan dia bertingkah. Itu adalah kebutuhan dasar anak yang dia jaga untuk apapun mau terjadi harus dipenuhi. Iya. Jadi dia genggam erat-erat ibu-ibu. Dia genggam erat-erat karena itu memang ibarat hak asasi manusia. Jadi itu kebutuhan dasar yang apapun mau terjadi harus dipenuhi, dia genggam erat-erat. Tidak bisa kita paksakan dia untuk melakukan sesuatu. Kalau dia punya salah satu kebutuhan hidup belum terjawab, kebutuhan dasarnya itu, dia akan tetap genggam erat. Walaupun Katung mau bujuk dia dengan uang lagi, bisa dia buka kalau dia lihat uang, tapi dia buka sementara saja. Nah, hanya karena faktor uang dia bisa buka. Atau Katung bisa intimidasi dia buka. Tapi ibarat dia hanya pasrah saja. Karena kita sudah diintimidasi, kita sudah dibujuk dengan pasrah saja pada ibu guru. Tapi sebenarnya itu kebutuhan dasarnya tidak terjawab. Jadi ini tetap membuat dia punya jiwa, dia akan bertindak. Bapak Ibu sekalian, kemudian hal yang berikut yaitu tentang keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu di kelas atau di sekolah ini yang ada adalah peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, peraturan kelas dan peraturan sekolah itu yang buat adalah sekolah ini, yang buat adalah wali kelas. Nah, tapi melalui pendidikan guru penggerak ini, kita sebagai guru dikasih bekal bahwa sebaiknya jangan berupa peraturan, tapi dia harus berupa keyakinan kelas. Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Dia punya perbedaan adalah kalau peraturan tadi dibuat oleh sekolah membuat peraturan. Wali kelas membuat peraturan lalu tulis di
di manila karton gantung di dinding. Ini kita punya peraturan kelas, ini peraturan sekolah kita. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu dibangun oleh siswa dan diawasi, dipandu oleh guru. Nah, caranya adalah di dalam satu kelas ini, ketika kita masuk pertama mau membuat keyakinan kelas itu, kita guru sudah tahu persis di dalam kelas ini apa saja masalah-masalah yang sering timbul. Masalah ketidakdisiplinan, kemudian ada sering anak-anak ini mengucapkan kata-kata matian, sering anak-anak ini tukang pukul di kelas. Nah, kita arahkan anak-anak ini, mari anak-anak, hari ini kita mau sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi ibu kasih kertas ini untuk kalian, silakan kalian tulis di dalam keyakinan kelas apa saja yang kita mau buat. Contoh, jangan membuang sampah di kelas. Contoh lain lagi, jangan berkelahi di kelas, jangan berkelahi. Contoh lain lagi, jangan mengambil barang teman tanpa izin. Kita kasih contoh seperti itu ke anak-anak. Kemudian anak-anak itu ketemu bagi kertas gitu. Lalu mereka tulis apa saja yang mereka mau tulis di dalam kertas itu. Lalu silakan mereka kertas stick note itu silakan tempel di papan. Setelah ditempel di papan, kita identifikasi apa-apa saja, hal-hal apa saja yang sudah dituliskan oleh anak-anak ini. Kalau tentang jangan masuk terlambat itu kasih tulisnya apa per satu kelompok. Kemudian jangan membuang sampah di dalam kelas, kasih si A diberi izin, pada waktu proses ditekankan pada saat proses tidak diizinkan. Tapi kita memahami keadaan. Iya, terima kasih Ibu Tomasoa. Ini juga Ibu, kita juga pernah pertanyakan saat kita punya kegiatan eksplorasi konsep itu, elaborasi pemahaman. Di saat kegiatan elaborasi pemahaman itu dengan instruktur yang dari kementerian, kita mau tanyakan langsung, tapi kita sudah tidak punya kesempatan, kita tanyakan dalam bentuk pesan, karena memang dikasih kesempatan jika pertanyaan tidak tersampaikan boleh kirim pesan. Kita bertanya seperti itu, karena semua yang ada ini yang kita ikut sekarang ini teori. Kemudian teori ini sudah dipraktekkan dan sudah berhasil. Misal terjadi itu di wilayah-wilayah barat. Kalau kata di Maluku ini kan, kata punya dasar pendidikan kan kasar. Nah, jadi apalagi kata pada jenjang SMP. Pada jenjang SMP ini kata terima anak yang dari SD saja, anak sudah makin paling kuat di kelas. Anak sudah makin. Bicara dengan guru saja, iya, same. Nah, itu yang kata alami, itu datangnya itu anak-anak dari SD. Ibu. Nah, ini yang kita tanyakan. Nah, tapi kita punya pertanyaan itu juga dijawab dengan istilahnya, dengan ada yang guru, dijawab dengan ada yang optimis lah, membuat ketong semangat untuk tetap berupaya. Nah, seperti yang tadi Ibu Tomasoa bilang bahwa ketong mungkin bisa capai 60-70%. Kalau Parbeta 60-70% ketong berhasil, ketong menerapkan ilmu ini, pemahaman ini, itu sudah sangat syukur Ibu. Kalau untuk ketong di Maluku 60-70% itu sudah sangat syukur. Karena kenapa ketong jenjang SMP apalagi atau terima anak yang seperti tadi, berarti ketong juga harus berperan sebagai dokter lagi untuk mengobati yang sudah sakit-sakit dari SD itu. Ketong bukannya terima anak yang memang dia masih polos, yang intinya ketong membentuk dia, bukan. Dari dasar dia punya pendidikan di keluarga sudah didik dalam keluarga yang orang tua sudah salah satu sudah tidak ada, dua tua sudah tidak ada orang tua tapi dong di pasar kasih nyeluk anak-anak atur sendiri dari pagi sampai sore, orang tua cari uang, anak-anak atur sendiri. Nah, jadi katong di SD ini, di SMP ini katong menerapkan ilmu ini, tapi katong juga sebagai dokter untuk mengobati yang sakit-sakit yang dari dasar pendidikan keluarga dan dasar pendidikan dari SD.
Jadi itu ibu-ibu kita pertanyakan itu, tapi diberikan semangat. Harus ibu-ibu. Dan beta kesimpulan kalau ibu bilang 60 sampai 70 sama di beta itu. 60 sampai 70 kita sudah sangat syukur itu. Nah, ibu kalau di sini nih, ya lawan cuma 71, 91. Kalau 1934 itu bagus, sudah diubah. Cuma 91 nih. 16. Kalau wali kelas harus 12. Iya. Jadi gitu ibu-ibu, katong tetap semangat. Mari katong terapkan saja. Katong terapkan saja apa yang katong dapat di saat ini. Katong tetap optimis bahwa dan katong tetap berdoa untuk punya anak-anak ini supaya apa yang katong lakukan ini Tuhan berkati, katong bisa menetapkan perubahan di semua anak-anak ini. Mungkin itu ibu. Ya, silakan ibu Respona. Tadi setiap anak-anak ini kan modelnya berbeda-beda. Dan kalau dengan cara yang tadi ibu bilang ada 5 macam kesekian. 5 kebutuhan dasar ya. Kalau ketemu kan pernah ikut karakter yang ditulis itu di model apa ya? Saya taruh di juga kan. Betul ada di sebelah Korea. Itu karakter itu kan diminta saya ketemu ini kembali ke sekolah lalu segala macam yang ditulis juga anak-anak, namanya anak-anak itu susah ini. Mungkin ada yang mendengar lalu berubah, tapi ada juga yang terus berubah kan bagaimana kalau itu ngomong dan ngomong. Nah, itu yang belajar. Baik kita terima kasih. Jadi akan senarai yang dibutuh masukan. Iya, saya sudah karena karakter itu susah jadi balik peran orang tua. Mendidik anak di rumah pasti dia dapat dia bawa ke sekolah. Kalau terberes di rumah tetap bawa di segala satu itu tidak boleh. Ya, jadi ini mungkin karena memang dia senarai yang dibutuh masukan punya apa namanya masukan tadi ibu. Jadi yang tadi ibu terkait Rudolf itu bukan kita kasih izin ibu. Maksudnya itu dia dari luar nih, dia sih masuk kelas nih. Nah, jadi kita sampaikan dia untuk mas pakai. Dia lagi berjuang kasih pintasan. Ketika dia datang ibu, beta syukur dia sudah ada, dia sudah masuk kelas. Pertemuan itu beta syukur dia sudah masuk kelas. Nah, kita terapkan ini ke dia. Belum berhasil ibu. Kan anak-anak semakin kronis nih. Bagaimana katong terapkan 1 kali langsung berhasil itu tuh. Nah, tapi ibu, beta sudah dong sudah masuk kelas. Sisa beta jangan kita syukur. Karena setiap saat kita masih terapkan terus dan terus. Untuk katong mau melakukan sesuatu kan perlu mengulang dan mengulang itu. Apalagi anak-anak SMP ini kan tipe anak-anak yang harus mengulang dan mengulang dan mengulang. Dari proses berulang dan berulang dan berulang itu baru dia akan mendapat pesan di dalam diri anak itu. Nah kalau kita cuma 1 kali saja bisa ibu ini tipe anak SMP. Yang harus menjadi catatan itu adalah anak SMP itu anak yang karakternya dia harus menghadapi sesuatu secara berulang. Jadi jangan ketemu pesimis ibu. Atau mengulangi dan mengulangi sah. Kalau orang lain bisa di wilayah lain itu sudah bisa, berarti katong di sini pasti juga akan bisa. Nah, katong juga akan bisa. Memang berat sih bagi katong karena tadi dia dasar pendidikan dari keluarga saja sudah sedikit meleceh. Dia punya dasar pendidikan mungkin dari SD, katong saya bisa salahkan guru-guru SD, tapi kemungkinan dari SD juga karena katong sendiri saksikan apa yang terjadi di sini ketika katong terima anak di sini. Nah, jadi memang berat sih bagi katong di SMP. Kalau anak-anak SMA itu kita lihat dong sikap dewasa sudah mulai muncul. Apa yang katong berikan untuk dong di SMP ini akan nanti berbuah ketika anak-anak itu di SMA. Atau banyak-banyak tuh ibu-ibu tuh. Ketika itu di SMA yang tadi anak-anak tuh kok jadi anak-anak yang baik-baik. Jadi apa yang katong tabur di sini, ibarat katong tabur di sini dia akan berbuah di sana. Jadi katong ya kalau katong belum berhasil melihat perubahan, yang penting katong sudah berusaha dan mencoba. Ketika nanti katong lihat anak itu dia sudah sampai di SMP, dari SMA lulus dari SMA, katong melihat anak itu dia sudah jadi anak baik-baik, kan katong hati senang ibu. Ya syukurlah. Di sini pemerintah masih ada perubahan. Karena semua tujuh buku masih ada perubahan.
Kerjaan kita bilang kan itu, wali kelas harus kerja keras. Iya, jadi kita semua kerjasama. Semuanya, sama tidak. Kalau kita kerjasama kuat antara kerjasama wali kelas dan orang tua, kemudian wali kelas dengan guru-guru mata pelajaran, atau semua di sekolah ini bekerja sama dengan baik, guru-guru jaga atau bekerja sama dengan baik, bagian kurikulum, bagian siswa itu kerja sama dengan baik, maka mustahil kalau kita tidak bisa mengajukan komparasi. Nah, iya, dengan demikian Ibu kita juga ada penerapan satu lagi guru teladan yang kita sudah mulai di sini. Guru teladan, ada materi yang berlanjut tentang guru dan nanti kita akan itu menjadi aksi nyata guru teladan. Jadi kalau katong semua sama-sama mau bahu membahu, melihat katong punya tanggung jawab secara bersama-sama, maka kita yakin pasti bisa ini. Katong mama kita, mama Aca juga telah menghasilkan anak-anak dan mantan anak ini yang banyak sudah jadi sarjana. Berarti bukan ibu-ibu yang tidak berhasil. Oh, ibu-ibu tuh banyak yang sudah jadi sarjana, banyak yang sudah kerja, sudah jadi pemimpin, menjadi orang-orang yang sangat sukses. Berarti bukan berarti ibu-ibu dong tidak berhasil. Nah, yang terjadi adalah ibu-ibu dong tabur, tapi belum lihat akang tumbuh dan menghasilkan buah belum. Saat melihat akan tumbuh menghasilkan buah, hati kesana kasih mama Aca.